Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tutimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, para pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah dipertemukan kembali dengan kami Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat yang bekerja sama dengan Komisi Penyiaran dan Komunikasi yang selama ini dipimpin oleh almarhum Dr. Andes Ihsan Mahmudi. Beliau telah meninggalkan kita. Semoga Allah merahmati kubur beliau, mengampuni dosa-dosa beliau dan menerima semua amal kebaikan beliau. Amin. Sungguh kami sangat kehilangan beliau, sosok yang humoris. Untuk itu marilah kita mendoakan beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagai pengganti beliau, wakil beliau yaitu Ustaz Amir Hamzah. Mudah-mudahan beliau kuat menerima amanah, sabar, ikhlas dalam menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Dan dapat mengembangkan komisi komunikasi dan informasi. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, bersama kami di sini Al Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Kiai Haji Samsul Anam MM. Beliau sebagai narasumber kami di acara ini podcast oleh Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat. Judul daripada saat ini yaitu Moderasi Beragama Part 2. Sebelumnya judul ini sudah dibawa oleh narasumber Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Khudri STMAP dengan pembawa acara Al-Ustadz Haji Husni Mubarak Enfil. Itu part 1. Nah, sekarang ini kita part 2. Mudah-mudahan para pemirsa dapat menerima apa yang kami bicarakan ini dan menjadikan bahan untuk pertimbangan dalam menjalankan kehidupan ke depan di tengah-tengah masyarakat. Sebaiknya sebelum kita lanjuti acara ini, mari kita sapa narasumber kita Dr. Andes Kiai Haji Samsul Anam MM. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amanah di sisi Allah dengan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Pak Kiai, berbicara tentang moderasi beragama, di tengah-tengah masyarakat ini ada pro dan kontra, Pak Kiai. Iya. Terutama yang menyangkut akidah. Iya. Akidah dalam beragama menyikapi moderasi beragama. Bagaimana penjelasan Pak Kiai tentang moderasi beragama? Apakah akidah di dalam beragama ini moderasi beragama itu dapat mengganggu akidah tersebut, terutama di masing-masing hati para kaum muslimin ini berbeda-beda Pak Kiai. Sehingga untuk menghilangkan kecurigaan itu, apa yang harus kita cerahkan kepada masyarakat? Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagai kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tentu kita wajib memperjuangkan, menjaga
tentang akidah Islamnya. Kenapa kok harus diperjuangkan, dijaga? Karena ini menyangkut kebutuhan pribadi kita kepada Yang Maha Kuasa. Dan saya pikir ini juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29 Ayat 2. Bahwa setiap warga negara berhak untuk beragama dan menjalankannya begitu. Oleh karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat ini akan terkadang muncul pro dan kontra tentang akidah ini. Kadang-kadang akidah ini bercampur baur dengan masalah budaya. Oleh karena itu, bagaimana menjaga kemurnian tentang akidah Islam ini, itu kita kembali kepada diri kita. Bagaimana memperkuat keimanan kita dengan munculnya berbagai macam nilai-nilai yang muncul dari Barat. Bahkan juga tidak jarang bangsa kita sendiri, masyarakat kita sendiri cenderung ya ke barat-baratan. Ya, cenderung ke barat-baratan, sehingga terkadang nilai-nilai kepribadian kita sendiri, nilai-nilai yang bersifat Islami itu kadang-kadang terkikis. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita ini bisa menjaga akidah itu, maka persiapkan diri, membentengi diri kita sendiri dengan tetap berkeyakinan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya begitu. Dan Rasulnya, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Pak Kiai dapat mencerahkan kita semuanya. Di dalam masyarakat, dalam hal akidah ini, banyak yang beranggapan bahwa moderasi beragama ini bisa mengganggu akidah. Contohnya beberapa orang, sekelompok masyarakat kecil yang menganggap kedudukan agama di masyarakat itu sama, sehingga mengganggu akidah. Contohnya dilakukannya peribadatan di tempat peribadatan agama tertentu. Ini mengganggu hati nurani sebagian masyarakat, terutama kaum muslimin. Mereka beranggapan hal tersebut dapat mengganggu akidah. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat dapat membentengi keluarga kita dari paham-paham yang seperti ini, Pak Kiai? Terima kasih. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan beragama, tentu ada acuan-acuan, ada ketentuan-ketentuan yang diberlakukan sebagai warga negara, sebagai warga masyarakat, sebagai warga beragama. Masyarakat kita ini adalah masyarakat majemuk. Masyarakat kita adalah masyarakat yang pluralistik. Ya, berbeda agamanya, berbeda budayanya, berbeda suku bangsanya. Bahkan suku bangsa yang ada di Indonesia itu ada sekitar 700. Masya Allah, Masya Allah. Ini merupakan pemantik manakala ada orang yang tidak bertanggung jawab, bisa menghancurkan bangsa kita melalui perbedaan-perbedaan yang seperti ini. Oleh karena itu, bagaimana menguatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa itu muncul dari diri kita sendiri. Sebagai warga negara yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, sebagai warga beragama yang baik. Apalagi di Indonesia dikembangkan sikap toleransi beragama, sikap saling menghargai, saling hormat menghormati antar pemeluk agama. Begitu. Oleh karena itu, dengan mengacu kepada semangat persatuan dan kesatuan bangsa untuk negara, bangsa dan negara, untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu akan mengikis perbedaan-perbedaan seperti tersebut. Intinya moderasi beragama itu hak bagi setiap orang untuk menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing. Karena di dalam Islam sendiri Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu samian alim. Tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi moderasi beragama di sini bukan berarti mencampur adukan agama, Pak Kiai, ya. Bukan artinya keyakinan umat Islam dimasukkan atau dicampur aduk dengan agama lainnya. Tapi
moderasi beragama di sini adalah hak setiap masyarakat, individu untuk menjalankan keyakinannya. Betul. Dengan akidah masing-masing. Kalau di Islam jelas lakum dinukum waliyadi. Itu sudah jelas, tidak bisa diubah. Betul. Tapi hak untuk meyakini sebuah keyakinan itu hak individu masing-masing. Nah, ini yang kita jaga di masyarakat. Jangan sampai masyarakat menyikapi moderasi beragama ini dengan antipati, dengan salah memahami moderasi beragama ini, sehingga mencampur adukkan yang ranahnya akidah dengan non akidah, ya istilahnya. Semua itu harus kita jaga. Nah, untuk selanjutnya Pak Kiai, dengan adanya hal-hal seperti ini di tengah masyarakat, sekarang bagaimana menurut Pak Kiai kondisi real di masyarakat dalam hal menyikapi moderasi beragama ini? Nah, kondisi realnya Pak Kiai. Iya, kondisi realnya ya. Sering kita melihat ya dalam kegiatan membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, itu kan semua warga negara wajib ya ikut berpartisipasi di dalamnya terhadap pembangunan bangsa dan negaranya. Bagaimana implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini, padahal kita banyak perbedaan. Betul. Perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, perbedaan bahasa. Tapi justru perbedaan-perbedaan itu merupakan hasanah kehidupan masyarakat Indonesia. Yang paling penting bahwa dalam hal sosial kemasyarakatan kita boleh bekerja sama. Tetapi dalam masalah akidah itu masing-masing. Itu betul. Begitu. Jadi seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdagang tidak membatasi dirinya hanya kepada umat Islam saja atau kaum muslimin saja, tapi beliau juga berdagang kepada umat Yahudi, umat Nasrani dan sebagainya, bahkan beberapa dari kapilah ke kapilah yang lain atau suku ke suku yang lain. Seperti itu. Mudah-mudahan hal ini dapat dipahami dan dapat mencerahkan kita semua. Pak Kiai. Kondisi real di masyarakat kembali Pak Kiai, ada beberapa kelompok orang yang mengadakan peribadatan di tempat misalnya di masjid, tapi kegiatannya meliputi kegiatan agama lain, atau sebaliknya di pura milik umat Hindu, sebagian orang melakukan kegiatan ritual agama lain di dalam itu. Nah, menyikapi hal ini bagaimana Pak Kiai? Kalau terjadi hal yang seperti itu, sebaiknya tidak terjadi. Karena apa? Itu akan melukai pemeluk agama lain. Betul. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Kiai, bahwa urusan sosial kemasyarakatan boleh kita bekerja sama. Tapi bekerja sama dalam masalah ibadah tidak boleh. Itu justru akan merusak hubungan antar umat beragama. Seperti itu. Saya punya pengalaman ini Pak Kiai, bicara bincang-bincang Pak Kiai. Saya ketepaan lahir di Bali, dibesarkan di lingkungan umat Hindu. Kemudian saya di sana juga alhamdulillah banyak dikenal oleh masyarakat. Dan insya Allah dianggap tokoh lah. Khususnya keluarga kami ini, Al-Bahar Mus ini banyak dianggap tokoh. Karena juga mendirikan masjid di beberapa tempat di Bali. Nah, karena di Bali ini ada adat, sistem adat atau Banjar, Pak Haji. Nah, di situ itu ada pura Banjar, ada masjid Banjar, ada kegiatan-kegiatan yang meliputi Banjar. Nah, Banjar itu satu Banjar meliputi beberapa desa. Bisa sampai 18 desa, bisa sampai 7 desa, 8 desa, itu satu Banjar. Nah, ketika kita membangun masjid dengan mengadopsi adat mereka, kita izin kepada klien adat atau pemangku adat bahwa kita umat Islam di Banjar ini membutuhkan masjid peribadatan. Nah, maka kita minta kepada Banjar untuk mendirikan masjid. Nah, dengan seperti itu mereka membantu kita, Pak Kiai. Umat Hindu membantu umat Islam untuk mendirikan masjid Banjar. Memang masjid itu didirikan oleh Banjar, tapi peruntukannya yang menggunakan ibadahnya umat Islam.
Nah, umat Hindu pun dilarang masuk ke situ. Ya. Nah, itulah bentuk toleransi, Pak. Betul. Begitu sebaliknya umat Islam sangat menghargai pura tempat peribadatan umat Hindu tanpa merusak. Nah, kerukunan beragama yang seperti inilah yang diharapkan oleh moderasi beragama ini, Pak. Nah, contoh-contoh seperti ini mudah-mudahan bisa dikembangkan di tempat-tempat lain. Nah, menurut Pak Kiai, bagaimana kita mensosialisasikan ke masyarakat agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang benar tentang moderasi beragama ini? Monggo, Pak Kiai. Sungguh merupakan kebanggaan yang luar biasa ini. Karena memang kemunculannya toleransi kehidupan beragama ini, kalau kita melihat sejarahnya dulu, masyarakat Indonesia itu dimasuki oleh bangsa lain yang beragama lain itu tanpa melalui peperangan. Iya, betul, Pak Kiai. Tapi masuknya itu melalui jalan damai. Jalan damai, melalui adat. Iya, melalui jalan adat. Ya. Itu salah satu keunggulan ya dari masyarakat kita, mampu menerima ya agama apapun ya ke Indonesia. Lebih-lebih agama Islam yang masuk ke Indonesia tanpa melalui peperangan. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, ini merupakan kelanjutan ya, kelanjutan dari proses masuknya masyarakat dulu ke bangsa Indonesia, sehingga ini jadi cikal bakal, jadi cikal bakal munculnya kehidupan toleransi di Indonesia. Ini merupakan kebanggaan yang luar biasa bagi kita sebagai masyarakat Indonesia, karena dengan berbagai macam agama kita masih tetap berdampingan, saling harga menghargai, saling hormat menghormati. Iya, Masya Allah. Ya, begitu Pak Kiai. Yang kita sayangkan, masih ada di tengah-tengah masyarakat ini sekelompok kecil masyarakat yang menyalahartikan moderasi beragama ini, sehingga dia merasa lebih banyak, karena lebih banyak itu akhirnya dia mengabaikan adat istiadat. Contoh, membangun masjid tanpa izin klien adat di Bali. Di Bali ini sangat rentan, Pak Kiai. Di Bali ini kita harus memahami bahwa kultur di Bali ini masyarakat Hindu. Nah, ketika umat Islam membangun masjid tanpa izin desa atau izin klien adat, itu akan terjadi benturan-benturan. Dan itu sudah terjadi sekarang ini di Bali. Sehingga ada kebijakan dari pemangku pemerintahan di Bali itu untuk membatasi pembangunan masjid. Nah, padahal itu terjadi karena kita mengabaikan hal-hal yang kecil. Nah, bagaimana kita memberikan pengertian kepada masyarakat luas, terutama umat Islam, agar dapat memahami bagaimana kita menyikapi adat istiadat ini, agar kita tidak melukai orang lain dalam hal menjalankan syariat Islam. Baik mendirikan peribadatan, pendidikan, dan lain sebagainya, tapi juga bermanfaat di masyarakat. Monggo Pak Kiai. Masyarakat kita, bangsa kita itu kaya akan adat istiadat. Adat istiadat ini juga merupakan hasanah budaya bangsa yang memang harus dilestarikan. Kalau perlu kan juga dikembangkan gitu ya. Untuk kehidupan masyarakat kita, baik itu dari sisi ekonomi, sisi budaya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, adat istiadat ini juga memberikan kontribusi, terutama dalam hal mengembangkan nilai-nilai kesetiakawanan, nilai-nilai sosial yang tumbuh dan muncul dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, saya pikir adat istiadat ini merupakan suatu hal yang banyak memberikan kontribusi terhadap apa yang menjadi capaian-capaian kita. Contohnya yang disebutkan tadi, untuk membangun masjid menggunakan adat istiadat setempat. Ini akan lebih maksimal hasilnya dibandingkan dengan hal-hal lain yang tidak menggunakan adat istiadat. Kalau hanya sekedar bicara dari hati ke hati begitu, akan lebih
tidak akan lebih maksimal. Tapi kalau melalui adat istiadat akan lebih mudah. Karena akan muncul kegotong royongan di situ. Betul. Rasa kebersamaan. Dan itu kami rasakan Pak Kiai ketika kami membangun masjid di sebuah desa di Bajre antara Gilimanuk dan Pasar. Itu masyarakat kita melalui adat setempat itu masyarakat sampai menyiram air mengambil batu untuk fondasi masjid Pak Kiai. Sangat luar biasa. Dan akhirnya masjid tersebut diresmikan oleh Gubernur Bali. Mengingatkan kita, Pak Kiai, mengingatkan kita pada waktu zamannya Sunan Bonang ya. Nah, untuk bisa masuk ke area itu, Sunan Bonang itu punya kemampuan di bidang tabuh menabuh gamelan ya. Sehingga tertarik masyarakat Hindu pada waktu itu untuk datang. Menyaksikan begitu, tapi pelan-pelan mereka diarahkan dengan nilai-nilai Islam itu berdakwah awalnya melalui alat karena yang berkembang saat itu gamelan seperti itu Pak Kiai. Nah, bisa kita ambil contoh seperti itu. Kemudian Pak Kiai, dampak sosial apa di masyarakat moderasi beragama ini Pak Kiai? Kalau kita benar-benar memahami dan mempraktekannya dengan benar, monggo. Dalam kehidupan yang maju dan kita juga masuk di dalam globalisasi, tentu ada pergeseran nilai-nilai. Pergeseran nilai sosial, pergeseran nilai budaya. Oleh karena itu modernisasi agama ini tentu bagi mereka-mereka yang memiliki agama yang lemah, tidak kuat kepada akidahnya, akan mudah tergerus. Akan mudah tergerus. Oleh karena itu, bagaimana setiap pemeluk agama ini bisa membentengi dirinya dengan keyakinan yang begitu kuat. Dan yang kedua, bahwa kita hidup di negara yang berdasarkan Pancasila, bukan kita hidup di negara yang berdasarkan Islam. Tapi walaupun kita hidup di negara yang berdasarkan Pancasila, tapi kehidupan beragama bisa berjalan dengan baik. Bahkan juga mendapat acungan jempol dari berbagai bangsa dan negara luar. Alhamdulillah, Masya Allah. Artinya moderasi beragama tidak menghambat akidah seseorang. Bahkan kita dengan adanya moderasi beragama, setiap individu, terutama kepala keluarga, untuk dapat membentengi keluarganya. Dan meningkatkan akidah keluarganya masing-masing. Karena dalam zaman saat ini, zaman sosial media yang begitu cepat perubahannya, banyak mempengaruhi akidah anak-anak kita. Nah, untuk itu langkah apa dari seorang tua atau pemimpin keluarga menyikapi hal ini, Pak Kiai? Apa yang harus kita kerjakan untuk dapat membentengi anak-anak kita dari hal-hal yang tidak baik seperti itu, monggo Pak Kiai. Kita hidup di zaman era informasi ya. Kalau katanya Alvin Toffler itu dikatakan kita hidup sekarang itu hidup di era informasi abad ketiga. Informasi informasi yang ketiga begitu. Oleh karena itu bagaimana derasnya media massa yang muncul tidak hanya di negeri kita, yang muncul juga dari negeri luar kan begitu. Apa yang tidak kita ketahui hari ini bisa kita ketahui di Amerika, di belahan Eropa, di mana-mana di apa yang terjadi di sana. Informasi oleh itu cepat masuknya. Ini memungkinkan adanya pergeseran nilai, pergeseran budaya, bahkan juga pergeseran agama begitu. Keyakinan begitu. Oleh karena itu bagaimana membentengi diri kita bahwa kita ini sebagai bangsa Indonesia harus kuat dengan landasan bahwa kita hidup di negara yang berdasarkan Pancasila. Tentu kita sudah punya ketentuan-ketentuan bagaimana sebaiknya sebagai warga negara Indonesia. Bagaimana kita sebagai warga masyarakat, bagaimana kita sebagai warga beragama menjalankan segala perintah-perintah yang
diperintahkan oleh Tuhan dan menjauhi segala larangan-larangan dari Tuhan. Seperti itu yang harus ditekankan. Dan yang kedua, kita mengawasi putra-putri kita agar tidak terjebak kepada media-media yang menayangkan tayangan-tayangan yang berbau radikal, yang berbau porno dan lain sebagainya. Kenapa itu bisa merusak mental mereka, yang bisa jadi akan menggerus kehidupan beragama dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang diuntungkan siapa? Orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bangsa-bangsa yang tidak bertanggung jawab, yang ingin kembali merusak, untuk menguasai bangsa kita kembali. Mudah-mudahan tidak terjadi itu. Amin. Ini dampaknya yang sangat besar pernah saya rasakan sebagai warga Muslim di Bali ketika terjadi kasus bom Bali, Pak Kiai. Itu beberapa pengusaha, tidak terkecuali umat Hindu, umat Islam pun terdampak. Sampai-sampai hampir terjadi gesekan di tengah-tengah masyarakat antara umat Hindu dan umat Islam. Karena hal-hal yang terjadi di luar nalar. Nah, dengan mengabaikan moderasi beragama, ada beberapa kasus di masyarakat seperti contoh yang saya sebutkan tadi, Pak Kiai. Ini dampaknya sangat luar biasa. Nah, bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat agar hal tersebut tidak terulang? Tidak terulang, Pak Kiai. Dalam kehidupan bermasyarakat itu tentu ada doktrin-doktrin baik itu doktrin dari kelompok-kelompok tertentu untuk meloloskan apa yang menjadi cita-citanya atau keinginannya. Padahal itu belum tentu baik kan, dan bisa merusak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, bagaimana kita memberikan pemahaman bahwa yang namanya jihad itu bukan melalui kekerasan, tapi jihad itu melalui hati, perilaku yang baik, melalui hati kan begitu, hati yang lembut, yang indah, seperti apa yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW, tanpa mengganggu akidah, Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW itu benar-benar menjadi suri teladan, contoh yang terbaik. Bagaimana beliau berperang, bagaimana beliau berperang secara fisik, bagaimana beliau berperang dengan hati. Bahkan berperang melalui hati ini lebih mengena dibandingkan dengan perang secara fisik kan begitu. Benar. Apalagi kita hidup di zaman sekarang ini, perang fisik nampaknya di mana-mana. Ini artinya apa? Bahwa yang namanya nafsu serakah manusia itu sudah melebihi batas, melampaui, sehingga perlu adanya sentuhan-sentuhan kolbu untuk mereka ini di berbagai momentum-momentum tertentu. Masya Allah, Pak Kiai. Mudah-mudahan pencerahan ini dapat diambil pelajaran bagi masyarakat agar kita lebih toleransi dalam hal beragama. Terutama toleransi tersebut tidak akan pernah mengganggu akidah kita, meskipun kita berbeda agama, karena akidah itu hak pribadi masing-masing. Untuk kasus-kasus contoh seperti yang terjadi di Bali karena pemahaman yang salah, kemudian terjadi kerusakan yang berdampak tidak hanya kepada lingkungan setempat, tapi berdampak kepada umat Islam sendiri. Perekonomian Indonesia itu dampaknya sangat luar biasa. Nah, untuk menghindari hal tersebut ke depan, Pak Kiai, apa yang harus kita bentengi anak-anak kita ini dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, Pak Kiai? Anak-anak kita, generasi kita itu adalah aset masa depan. Oleh karena itu mereka perlu dibimbing, perlu dibina dengan baik, diberikan pelajaran yang baik, diberikan pendidikan yang terbaik untuk mencapai kehidupan yang cerah bagi mereka. Tapi yang penting bahwa mereka
diberikan pelajaran-pelajaran yang tidak radikal, ya, diberikan pendidikan-pendidikan yang tidak mengajarkan radikalisme, ya. Kekerasan. Kenapa? Kekerasan, ya. Kalau itu terjadi, maka anak ya akan menjadi akan beringas, akan muncul kekerasannya begitu. Pendapat orang lain salah semua. Iya, iya. Jadi apa yang menurut dirinya benar, ya sudah benar begitu. Benar, ya. Orang lain ya sudah harus di bawah saya. Ya. Itu namanya apa istilahnya, berlebihan, ya. Ya. Kalau dalam bahasa agama itu dikatakan fanatik yang berlebihan, fanatisme. Iya, fanatisme yang berlebihan. Jadi pada kelompoknya sendiri dia membangga-banggakan, tapi kelompok lain dianggap rendah dan tidak bermutu. Nah, iya. Bagaimana mengajarkan hal yang seperti ini kepada anak-anak kita agar tidak muncul pemikiran-pemikiran yang salah. Karena kalau sudah muncul pemikiran-pemikiran salah, maka kedepannya juga sikap dan perilakunya juga akan salah. Nah, inilah kewajiban kita, bagaimana mengawal mereka ini agar anak-anak kita ini menjadi insan-insan yang benar-benar menjadi insan yang kafah. Berislam secara kafah, yang memahami secara utuh tapi dan benar, bukan sekedar memahami kemudian meyakini sesuatu yang belum tentu benar. Pak Kiai sangat luar biasa. Mudah-mudahan pembahasan kita ini dapat dipahami oleh bapak-bapak semuanya. Dan tentu dari moderasi beragama ini kita memiliki harapan, Pak Kiai. Apa harapan kita ke depan dengan moderasi beragama ini, Pak Kiai? Terima kasih, Pak Kiai. Kita hidup di masyarakat yang serba berbeda, ya. Masyarakat yang pluralistis, masyarakat yang sumber kekayaannya luar biasa. Oleh karena itu, bagaimana memanfaatkan keberadaan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga sumber daya yang ada, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia dan sebagainya, itu bisa diberdayakan sehingga memberikan manfaat yang luar biasa untuk kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat bangsa Indonesia, terutama masyarakat yang beragama. Masya Allah, ya. Jadi semua itu mudah-mudahan dengan adanya moderasi beragama ini, semua harapan ke depan itu masyarakat dapat bersatu tanpa melihat perbedaan, baik agama maupun suku. Karena keberagaman itu sendiri merupakan sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang digambarkan di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu ila akhirih. Mudah-mudahan ayat tersebut benar-benar berbekas di hati kita, bahwa kita senantiasa dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Meskipun berbeda agama, berbeda keyakinan, tapi kita harus saling menghormati, harus saling menjaga tanpa menyakiti. Pak Kiai, ke depan insya Allah bangsa Indonesia kalau menjalankan dengan benar moderasi beragama ini, artinya berkedudukan sama di atas muka bumi di Indonesia ini untuk hak setiap manusia menjalankan agamanya masing-masing. Nah, bagi kita umat Islam, silahkan kita meyakini dan berakidah tauhid yang seperti yang sudah disyariatkan di dalam agama kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan meskipun sebentar, sedikit, tapi bermanfaat bagi masyarakat. Pak Kiai, mudah-mudahan kita menjadi masyarakat yang gemah ripah loh jinawi tentrem kerto raharjo. Iya, Masya Allah, ya. Demikian Pak Kiai. Insya Allah sebelum kita tutup acara ini Pak Kiai, saya mohon kesediaan Pak Kiai untuk doa sebelum tutup. Monggo Pak Kiai. Ila zati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din Amin. wa afiyatan fil jasad Amin. wa zidatan fil ilmi wa Amin. barakatan fil rizqi Amin. wa taubatan qabla al maut wa Amin. rahmatan indal maut Amin. wa barakatan ba'da al maut. Amin. Allahumma wina alaina fi sakaratil maut Amin. wa najatan minan nar wa lamul hisab. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa qina al jannata wal abrari aziz wa qad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ila radina bil mustafa sallallahu alaihi wasallam al fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Demikian pemirsa pemaparan moderasi beragama part 2. Semoga kami dari Komisi Dakwah yang bekerja sama dengan Komisi Penyiaran dan Informasi mendapatkan ganjaran di sisi Allah, kemudahan dalam berdakwah dan mendapatkan nilai-nilai, dapat berdampak dan memberikan nilai-nilai di tengah-tengah masyarakat dengan pemahaman moderasi beragama yang benar. Demikian acara ini. Sebelum kami tutup, kami kurang lebihnya mohon maaf. Acara ini diadakan pada tanggal 28 Juni 2026 bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini mendapat ridha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih bagi